Ini kelompok berapa Bapak Ibu? Kelompok 2 ya? Ini kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Kurang Pak Rusmin. Mungkin Bapak Ibu bisa, kalau bisa off dulu dari Halo teman-teman. Kita bikin apa sekarang? Masih tunggu kah? Ibu Fani? Kita anggota masih kurang 1. Masih Pak Rusmin. Pak Rusmin. Oh, Pak Rusmin. Bapak Ibu nanti, selamat pagi semua Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya, ini sudah dibagikan oleh Ibu fasilitator ke dalam kelompok. Nanti di dalam ruang kolaborasi ini Bapak Ibu melakukan diskusi, mengerjakan tugas dengan soal-soal yang sudah diberikan oleh Ibu fasilitator tadi. Nanti Bapak Ibu bisa memilih siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang menjadi notulen, dan siapa yang akan melakukan presentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pagi, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kita mulai sudah kok? Mulai kerja sudah? Teman-teman bisa dengar suara kok? Bisa. Dari tadi pagi itu saya setengah mati mau buatkan laptop bermasalah bagaimana. Baru saya di lingkungan yang kiri kanan pesta ini sama gila. Dia mau lari kemana nih? Lari-lari di tempat aja Pak Petrus. Tapi dengar suara musik tuh? Tidak. Lebar. Ini lama-lama saya bom di tetangga sebelahnya saya lihat. Jam malah tadi mikir bisa aktif dari tadi. Saya bingung. Teman-teman, maksudnya kita mulai bagi sudah. Ibu pengajar praktik, tolong kita bagi sudah, mungkin Ibu bisa bagikan kami langsung toh Ibu. Halo, Selamat Ibu pengajar pagi, praktik. Iya, kita bagi sudah supaya kita mulai kerja karena waktunya nih. Kakak, maaf tadi sepertinya Ibu PP sudah sampaikan bahwa kita yang tentukan sendiri siapa yang moderatornya dan siapa yang untuk mempresentasikan. Jadi di antara kita yang saling memilih. Itu dengan ini, dengan penulis, tukang tulis. Iya. Notulen. Bagaimana kalau menurut saya moderatornya yang
bapak-bapak moderator dan presentasinya yang bapak-bapak. Janganlah. Ya, Moderatornya Ibu Bagaimana? Dini. Moderatornya Presentasinya Ibu Sri. boleh. Moderatornya Moderatornya Ibu Desi, tutulennya Ibu Tini. Kita. Terus yang bapak-bapak dapat bagian apa? Kita kerja soal sama-sama. Maksudnya ini kali, kelompok ini kali biar yang perempuan-perempuan dulu. Nanti yang berikut change lagi baru bapak-bapak. Bagaimana teman-teman? Oke, setuju. Itu juga bisa Ibu. Hanya nanti kali berikutnya bapaknya 2 orang. Nanti bapak-bapak tamu dan ibu-ibu lagi 1. Oke, siap. Atau bagaimana? Pak Freddy yang moderator. Iya, betul. Saya setuju. Ya, yang moderator kasih Pak Freddy. Iya. Sekretaris Ibu Desi. Notulen Ibu Tini. Ibu Tini. Oke, Kakak. Moderator, saya sudah tulis Ibu Desi kok. Tidak apa-apa lagi. Tidak ada perubahan lagi tuh. Bagaimana? Sudah Baik sepakat? Bapak Ibu, kita lanjut saja supaya mengejar waktu. Nah, di sini juga kebisingannya ya cukup tinggi, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai saja dari kegiatan kita pada pagi hari ini sesuai dengan soal yang diberikan oleh kita langsung saja sesuai dengan soalnya itu. Yang pertama, Iya, Pak. apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mungkin dari sini saya minta Bapak dan Ibu Guru bisa menyampaikan pemikirannya supaya Ibu Notulen bisa menulisnya dan sebentar bisa dipaparkan di Iya. ruang meeting kita. Mungkin ada yang mau bicara? Baik Ibu Sri, ini sebelumnya kita gunakan saja dia punya ikon yang sudah disediakan oleh Google Meet. Ini di bawah itu ada gambar tangannya, itu untuk angkat tangan untuk bisa bersedia berbicara. Oke. Baik Ibu Sri, mungkin bisa menyampaikan mungkin dari saya pemikiran yang saya ambil di sini kan tentang Ingarso Sung Talada. Iya. Kegiatan ini bisa dibiaskan dalam penerapan 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Sehingga anak tuh memiliki budi pekerti, kebiasaan untuk saling menyapa. Itu mesti dimulai dari guru. Dari guru lebih dulu, guru datang saling menyapa antar guru, menyapa dengan siswa, dan kebiasaan itu kalau sering kita lakukan, siswa akan melihat. Siswa melihat bahwa oh ternyata kalau kita ketemu orang tuh, apalagi orang yang lebih tua tuh kita memberikan salam. Kita memberikan senyum. Ketika orang menyapa kita, kita senyum. Kita sopan, misalnya ada orang yang lagi duduk, kita permisi, kita jalan, sopan, santun. Jadi ini saya ambil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang Ingarsat Sung Talada, tentang 5S itu. 5S.
Iya, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Sehingga anak itu memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi karakter mereka itu yang kita poles, yang kita ubah. Apalagi kita tahu tuh kalau kita di bagian soal, karakter kita ini kan keras. Menyapa tuh susah sekali. Susah sekali untuk menyapa orang. Jadi kita budayakan kembali itu. Itu dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Ya, 5S itu bisa masuk ya. Dari senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, itu bisa masuk. Karena memang di sekolah kita setelah COVID kemarin melanda, hampir-hampir salam itu hilang. Ya, kemarin salam itu hampir-hampir hilang di sekolah masing-masing. Karena yang pertama takut bersentuhan. Itu memang terjadi. Dan setelah itu terbawa terus sampai sekarang. Hampir-hampir untuk salam itu hilang. Jadi ini juga bisa masuk bagian dari sosiokultural kita di sekolah masing-masing. Ya, Pak Firmin. Oke, mungkin kalau dari saya, salah satu kearifan budaya lokal atau kontekstual yang memiliki pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kalau dari saya mungkin lewat dengan budaya, budaya. Jadi kalau saya mungkin dengan menyanyikan lagu-lagu daerah, lihat lagu-lagu daerah itu, karena di dalam lagu-lagu daerah itu syarat akan pesan. Ada misalnya kita ambil salah satu contoh lagu daerah. Kalau dari saya, lagu daerah misalnya contoh lagu daerah Wasivai, judul lagunya itu Wasivai. Di situ kan kalau dalam bahasa daerah Malitungi Volo, Matawai Nengarogo. Saya rasa itu kan pesan. Di dalam kandung yang lirik yang di dalam lagu itu memiliki pesan yang mendalam. Apabila kalau kita bakar gunung, dampaknya otomatis akibatnya itu mata air kering. Nah, kalau saya berhubungan dengan lagu-lagu daerah, banyak pesan yang terkandung dalam lirik-lirik yang dalam lagu daerah itu, pesannya itu kalau bisa, itu kan bisa membuat anak, di situ kan ada pesan membuat anak bisa, misalnya, oh kalau kita buat seperti ini, walaupun dalam lagu, berarti dampaknya akan seperti ini. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Misalnya lewat lagu. Baik, terima kasih Pak Guru. Lagu daerah juga sebenarnya menjadi bagian dari kultural kita. Kalau Malitungi Wol dan judul lagunya Wasiwaya ya Pak Guru ya. Iya. Nah itu saya kenal tuh sejak SD. Itu memang benar-benar ketika kita menyanyikan lagu itu membawa suasana kita ketika kita berada di situasi di mana kita melihat sebuah kebakaran hutan dan lain-lain. Dan yang terjadi waktu itu kekurangan air, itu salah satunya. Dan ketika kita menyanyikan lagu itu kita membawa kita ke suasana kita di mana di tempat hidup, lingkungan hidup kita itu ya sesuai dengan wilayah kita di situ. Jadi untuk menyanyikan lagu daerah saya kira itu juga bisa masuk di dalam bagian dari sosiokultural dan itu juga bisa masuk ya, bisa dituliskan supaya sebentar presentasinya bisa dapat. Mungkin ibu guru yang lain ada yang masih mau menambahkan, silakan. Dari Ibu Teresia mungkin mau menambahkan, Ibu Maria Kartini. Terima kasih. Kalau saya menyangkut sosiokultural yang ingin saya tambahkan mungkin semangat gotong royong di sekolah atau semangat kerjasama. Misalnya ketika siswa diminta untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk menyelesaikan sebuah persoalan, di situ kita bisa menerapkan nilai itu kerjasamanya. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Tini. Semangat kerjasama ini membawa saya ke kemarin yang saya sampaikan mengenai pukul gong itu. Nah, pukul gong di budaya kita itu kan, kalau Bajawa biasanya pukul gong
entahlah kalau di SOA bagaimana Ibu ya? Pak Guru kalau di SOA bagaimana? Di Gong juga? Ya, labago. Ya, Ya. Biasanya itu pukulnya 5 orang ditambah gendang 3, berarti 8. 8 orang itu pukul gong dan gendang itu harus ada kerjasamanya juga sehingga bisa selaras. Nah, bagian kerjasama ini juga bisa masuk tuh dalam sosiokultural, nanti bisa dijelaskan kalau bagian sosiokultural itu seperti kerjasama dalam pemukulan gong itu bisa diambil. Ada lagi tambahan? Mungkin dari Ibu pengajar praktik bisa menambahkan. Pas, Pak. Baik, terima kasih. Oleh karena itu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal kedua. Bagaimana kita lanjut ya Ibu ya? Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Oke, untuk yang kedua ini saya minta pemikiran dari Bapak Ibu Guru. Bagaimana ini? Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya. Kalau saya ambil dari semangat gotong royong untuk di sekolah ya, untuk di sekolah seperti untuk anak murid, itu mungkin salah satunya itu kebiasaan membersih. Kebiasaan membersih itu kan semangat gotong royong. Jadi misalnya membersih kelas, membersih lingkungan sekolah, itu menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Kalau memang sehingga menanamkan nilai gotong royong di sana, sehingga kalau setiap kali mereka datang otomatis ya, sehingga dalam proses belajar itu kalau lingkungan bersih, saya rasa anak-anak bisa lebih kelihatannya lebih baik lah, lebih asri, lebih bagus. Kalau semangat gotong royong itu kalau dari nilai untuk semangat gotong royong saya rasa untuk kebersihan di sekolah itu yang dilibatkan siswa itu saja, melibatkan siswa untuk kebersihan. Dibuat satu kegiatan bahwa tiap pagi itu sering-sering untuk membersihkan kotoran-kotoran ada di sekolah. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Firmin. Kebiasaan membersih, kebiasaan biasanya itu ya sapu halaman bersama-sama itu bisa menjadi bagian yang akan mereka bawa terus sampai dewasa. Jadi ketika dewasa untuk mengerjakan sesuatu karena sudah terbiasa dari sekolah itu akan terbawa terus sampai dewasa untuk mengerjakan segala sesuatu bisa menjadi bersama-sama. Ya, kebiasaan gotong royong juga sebenarnya itu hal yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Firmin. Mungkin ada Ibu Guru yang mau menambahkan? Ayo Ibu Guru, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal? Ibu Teresia mungkin aktifkan mic-nya. Belum, Ibu. Kayaknya belum, masih ada. Ini belum. Sudah? Bisa terdengar, sangat Bisa terdengar. terdengar. Belum terdengar Ibu.
Ya, Ibu Ibu. Teresia, mute-nya itu tolong diaktifkan dulu. Dia punya speaker. Saya bisa Mikrofonnya mendengar belum suaranya Ibu Teresia. Tapi saya bisa mendengar suaranya Ibu. bisa. Iya, iya. Saya bisa dengar. Oke, saya barusan mendengar nih. Oke, lanjut Ibu. Karena di saya belum bisa dengar Ibu. Mungkin jaringan ya. Bapak Ibu bisa dengar suaranya Ibu Teresia kan? Bisa. Bisa, Oh, ya. kami bisa mendengarnya. Baik. Bisa. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya. Sebentar. Ya Pak Petrus coba menyampaikan Saya kembali. rasa ini mungkin dari saya mungkin Ya. kalau memang salah tidak apa-apa ya. Tadi saya Jadi, kurang ya. mendengar, tidak dengar karena mikrofonnya belum aktif di sini di layar saya. Halo. Ya, Sudah? Pak Petrus Bisa aktif. dengar, Pak. Halo, kami dengar, bisa dengar. Oke, tapi saya minta maaf karena musik di luar ini. Kalau saya mungkin di sini konteks budaya, kalau menurut saya dari pandangan dari prinsip Ki Hajar Dewantara ini, konteks budaya ini menjadi faktor kebiasaan kayaknya dalam dunia pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan atau anak, kalau saya berpikirnya seperti itu. Misalnya membiasakan anak dan faktor kebiasaan anak untuk berbuat sesuatu yang berhubungan, ya, yang berhubungan dengan pendidikan. Kita membudayakan dia bahwa dia nanti berbuatnya berulang-ulang. Jadi mungkin di sini saya bisa menambahkan yang kreatif, menanamkan anak yang kreatif, inovatif. Maksudnya kita di sini seperti yang tadi kita diskusi tadi kan Ibu Sri sudah sampaikan bahwa menghargai kan setiap anak ini punya potensi bakat ya, punya potensi bakatnya masing-masing. Kita menghargai itu mungkin kita bisa tambahkan kreatif. Jadi anak bisa kreatif, membudayakan mereka untuk kreatif di sekolah. Itu saja mungkin dari saya saja. Mungkin kita bisa kira kreatifnya apa, kita bisa diskusi. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mungkin Pak dari Rusdi. saya bisa tambahkan. Kebiasaan kreatif ya. Ibu Sri coba silakan. Minta maaf Pak Guru, saya ini pengaruh dalam perjalanan jadi mungkin agak oleng. Mau bikin latar belakang ini setengah mati sekali. Ini saya tambahkan sedikit tentang kita saling menerapkan menghargai perbedaan. Kita kan di sekolah itu dengan berbagai macam adat istiadat. Saya di sekolah kan ada yang dari Maunori, ada yang dari Boowai, ada yang dari Soa. Jadi kita menggalangkan saling menghargai perbedaan, baik itu perbedaan kultur maupun perbedaan agama. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih tadi pemikirannya Pak Rusmin itu kebiasaan anak untuk kreatif, inovatif, membudayakan untuk kreatif itu ya benar. Di sekolah nanti kita saling berdiskusi lagi kreatifnya yang seperti apa, seperti yang disampaikan Pak Rusmin. Terus yang disampaikan Ibu Sri itu saling menghargai perbedaan, ya itu benar sekali. Karena di setiap sekolah, kalau SD mungkin sedikit perbedaannya. Tapi kalau SMP, sudah masuk SMP dari setiap sekolah itu kan sudah banyak perbedaannya. Iya. Apalagi yang dibawa dari SD mungkin terlepas dari kegiatan-kegiatan perlombaan, ketika masuk lagi di SMP biasanya itu mereka bicarakan lagi. Ya, untuk menghargai perbedaan. Mungkin kita sama-sama berdiskusi mengenai yang disampaikan Pak Rusmin, pemikirannya Pak Rusmin itu mengenai kreatif, inovatif itu seperti apa, agar presentasinya bisa lebih jelas. Ya. Bagaimana Bapak Ibu?
Setuju. Setuju Pak Guru. Baik. Ya, menurut Bapak Ibu bagaimana untuk mengenai kreatif inovatif itu seperti apa? Kreatif, inovatif Oke, dari saya mungkin ya. Dari saya. Lanjut Pak Rusmin. Untuk misalnya kita masuk di prakarya ya. Misalnya contoh di mapel prakarya itu, kreatifnya itu misalnya pemanfaatan sampah-sampah. Barang bekas ya toh. Dibuat misalnya anak bisa memanfaatkan mendaur ulang sampah itu dalam bentuk apa? Misalnya dalam membuat bunga atau membuat hiasan. Seperti itu. Jadi kreatif. Sampah-sampah yang mereka temukan di sekolah, misalnya dari ada botol-botol atau misalnya gelas minuman seperti yang ya kita sering lihat ale-ale lah ya. Jadi kita lewat mapel prakarya itu bisa manfaatkan itu sebagai kreativitas mereka untuk menghasilkan produk baru dari barang-barang itu misalnya. Dari barang bekas itu. Itu mungkin dari saya. Wah, benar sekali Pak Rusmin. Pemanfaatan barang bekas itu menjadi salah satu prioritas karena itu juga tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Selain itu juga bisa digunakan sebagai barang-barang yang bisa dijual lagi. Misalnya pembuatan rumah adat dari barang bekas, itu kan bisa dijual lagi. Hanya kita tinggal ditambah bentuknya yang bagus, polishnya bagaimana supaya harga jualnya bisa tinggi. Mungkin ada yang lain lagi? Nah, dengan seperti yang mereka lakukan dari daur ulang sampah ini, mungkin kedepannya bisa membawa mereka belajar juga lebih banyak. Ternyata sampah itu punya harga jual juga. Dan juga bisa membantu mereka memperkenalkan budaya lokal ke orang yang belum tahu. Itu juga salah satu faktor. Untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya. Mungkin ada tambahan dari ibu guru yang lain. Ini los bapak-bapak ini bahaya nih. Bapak-bapak semakin di depan. Ayo begini. Masih menulis. Kalau saya mungkin bisa memberi contoh untuk pernyataan dari Ibu Desi tentang mencintai budaya sendiri dan melestarikan budaya atau tradisi di daerah masing-masing. Ini bisa dikaitkan juga dengan sikap kreatif, seperti yang tadi Pak sampaikan. Kalau tadi contohnya misalnya itu dalam pembuatan rumah adat, nah, kalau dalam hal ini yang saya maksudkan, misalnya pengenalan tentang makanan lokal yang ada di daerahnya, seperti kalau dari SOA itu ada lebo, dan yang lain-lainnya, itu ada beberapa nilai sikap yang bisa kita pakai. Yang pertama ada gotong royong, di mana mereka bersama-sama untuk bisa bekerja sama untuk menciptakan lebo, menghasilkan lebo. Terus yang kedua kreativitas, dari lebo yang dibuat itu dikreasikan menjadi lebih bagus, kemudian bisa dijual, sehingga dari hal ini bisa mengembangkan bakat mereka dengan nilai gotong royong serta kreatif dan menghargai budaya. Itu dari saya. Terima kasih Bu Tini. Ya, mengenai gotong royong, kreatif, menghargai budaya. Tapi lebo itu apa Ibu Guru ya? Lebo itu makanan khas dari SOA. Mungkin Pak Rusmin dan Ibu Desi lebih paham. Kayaknya macam bose kan? Bagian, ya. Saya sudah menjadi bagian dari orang SOA. Jadi lebo Kalau itu bahasa Indonesianya itu dari bose. jagung. Ya, bose. Betul. Bose. Kita orang Mungkin Jawa bilang bose.
mungkin yang diusulkan oleh Ibu Tres tadi, Ibu Tidit untuk contohnya mungkin menghargai budaya lokal tadi, Ibu Tidit langsung sampai keputusan langsung buat di situ untuk budaya lokal, contohnya seperti pangan lokal tadi. Iya, pangan lokal. Termasuk juga sikap gotong royong dan kreatif. Oke. Ada 3 sikap yang bisa masuk dalam itu tadi, pembuatan Ibu. Oke. Kalau misalnya contohnya tadi yang kreativitas tadi, mungkin bisa ambil contoh di pembuatan, kalau soal budaya itu misalnya pembuatan rumah adat. Rumah adat. Nah, Pak Freddy. Iya. Terus di lagu tadi mungkin bisa di lagu daerah itu di rumah Pak Freddy mungkin tidak salah juga, misalnya lagu seperti yang kita bahas tadi, lagu diskusi tadi. Contoh lagu Tuzamula itu Pak Freddy pernah dengar? Lagu Tuzamula. Yang mana ya? Yang dipopulerkan oleh legend Om Lusapu. Tuza Pauteo. Honange Ongko Sana Gola, itu Tuza ini. Itu kan mendidik sebenarnya. Itu budaya menanam. Untuk Tuza hingga mak tulus hogo, seperti itu. Ona Tuza, TK Pauteo, TK Feo. Ona mak ingin tulus hogo. Itu kan mendidik. Saya rasa itu mungkin bisa. Mendidik untuk apa Pak, kalau boleh saya tahu supaya saya bisa tulis di sini? Itu juga bagus Pak Guru ya. Itu mendidik mungkin dari yang lebih spesifik itu mengajarkan kita untuk mengajarkan menanam ya. Sehingga hasil dari bercocok tanam itu bisa menyekolahkan anak ya, mungkin begitu ya Pak Guru ya? Ya, mungkin bisa begitu. Bisa meningkatkan perekonomian lah istilahnya, atau ya. Jadi yang dari Pak Rusmin sampaikan saya baru dengar kayaknya Pak Guru. Dan sebentar saya coba-coba buka. Omnus, yang di populer Omnus Sapu itu, Doye itu lagu itu tuh ya. Nanti sebentar baru saya cari, nanti baru saya kirim. Oke, baik, supaya kita, yang disampaikan sebentar kita bisa pertanggungjawabkan. Bagaimana Bapak Ibu Guru untuk nomor 2 ini? Apakah sudah? Kita bisa lanjut ke nomor 3? Atau masih ada yang mau menambahkan? Pas. Kita lanjut nomor 3 dulu. Ibu Tres ya, suaranya sudah aktif nih. Ya, sepertinya tadi saya salah kamar. Jadi saya mengaktifkan mikrofon di sebelah. Saya baru menyadari. Maaf. Oke, baik. Kita lanjut ke yang nomor 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Ya, jadi kita sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas. Ada pemikiran dari Bapak Ibu Guru? Kita sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Ya, bagaimana Bapak Ibu untuk ini? Bagaimana Bapak Ibu untuk menebalkan laku murid ini?
Baik, Pak Petrus sudah mengirimkan lagu. Itu link kalau bisa pakai new tape, jangan langsung dia. Oke. Oke, nah, tidak supaya Pak Freddy mungkin bisa kalau tadi ya. Siap Pak Guru. Siap. Ya, kita kembali ke ini soal nomor 3 mengenai menebalkan laku murid. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Pak Guru. Halo, Pak Moderator. Siap Ibu. Mungkin dari saya. Ibu Sri. Ya, terima kasih. Mungkin Tidak dengar suaranya Ibu Sri. Ibu Sri, suaranya tidak bisa didengarkan. Ibu Sri, suaranya tidak bisa didengarkan. ini Halo Ibu Sri. Sepertinya Ibu Sri kehilangan jaringan ini. Mungkin ada Ibu Tres ya. Silakan. Oke, Ibu baik. Tres ya. Mungkin kalau dari saya, entah teman-teman setuju atau tidak nanti urusan kemudian, yang penting saya sampaikan dulu. Siap Ibu. Oke, bagaimana kalau kita mengambil pemikiran KHD itu mengenai nilai gotong royong? Karena nilai gotong royong ini yang kita lihat contohnya itu seperti di dalam kelas, di tugas kelas. Tetapi lebih banyak itu biasanya yang membersihkan kelas itu lebih banyak itu yang putri saja. Yang putra itu biasanya jarang-jarang untuk membersihkan kelas. Itu artinya bahwa gotong royong di antara mereka itu sudah tidak ada lagi. Ya, itu kalau dari saya kembalikan. Saya bisa menambahkan lagi, Guru. Saya. Baik, terima kasih Ibu Tresia. Ya, silakan Pak Guru, Pak Rusmin. Oke, Pak Guru, mungkin kita bisa saling berkaitan. Misalnya yang di depan tadi kita sudah sampaikan tentang, misalnya contoh tadi kita gotong royong, terus misalnya dari lagu. Jadi mungkin kita merujuk sampai ke kekuatan pemikiran yang untuk menebalkan laku murid di kelas, atau itu kita kaitkan dengan di depan tadi, misalnya dari depan tadi kita ngomong soal musik nih. Iya. Di belakangnya di menebalkan ini mungkin kita merujuk, kalau saya merujuk ke sini, bagaimana kalau musik ini bisa menyanyi lagu daerah. Mungkin kalau dari saya maksudnya memberi ruang sesuai dengan potensi anak. Kita menghargai mereka sehingga mereka benar-benar membekas istilah, maksudnya bagaimana rasa memiliki dari menyanyi itu, benar-benar dia menghayati dan merasa tersentuh. Nah, sehingga menebal, maksudnya itu kan kalau pemikiran saya soal menebal, entah ini benar salah ya, mungkin pemikiran saya kita bisa diskusi lagi.
Jadi di sini kita menggunakan misalnya sering-seringlah kita memberi ruang. Contoh misalnya saya di sekolah, Ibu Tirsa juga tahu, saya sering di akhir itu, misalnya di hari Sabtu di kegiatan lain itu saya memberi ruang kepada anak untuk bernyanyi di ruangan musik, karaoke, dan itu benar-benar untuk bagaimana mereka rasa percaya diri mereka keluar. Kita menghargai mereka karena potensi mereka, sehingga mereka benar-benar untuk menghayati dan mendalami lagu dan sering-sering mereka nyanyi. Saya rasa penyampaiannya lebih cepat. Mereka membekasi hati mereka. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rusmin. Seperti yang disampaikan Ibu Tres, Pak Rusmin, kita satukan itu. Ini tujuannya itu dalam kemandirian, ya. Ya, seperti mereka menyanyi lagu biasa ke ruang musik dan nyanyi dan sebagainya, itu lebih banyak ke kemandirian. Mungkin nilai itu juga kita bisa ambil, kemandirian, karena ini memberi ruang. Mereka kadang yang mau mengasah dia punya keterampilan itu tidak hanya di sekolah saja, atau tidak hanya di kelas saja. Mereka butuh suatu ruang di mana mereka bisa mengekspresikan segala sesuatu, apa yang mereka miliki. Mungkin kalimat. Mungkin itu juga bisa dimasukkan untuk dipaparkan sebentar. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Baik Pak, bisa saya menambahkan sedikit. Kalau misalkan saya tidak salah menanggap dari yang disampaikan oleh Pak Petrus, kalau misalkan bahwa itu tadi tentang lagu-lagu daerah, ya, yang diajarkan kepada siswa. Bagaimana kalau kita mengambil yang terakhir itu cinta tanah air, tetapi dalam cinta tanah air ini yaitu cinta terhadap tradisi. Nah, dalam tradisi ini kan kita bisa mengajarkan lagu-lagu daerah yang memberikan makna kepada siswa dan siswi. Oke, baik, saya kembalikan. Nah, ini benar juga Ibu Tres. Kita mengajarkan anak-anak itu tidak hanya belajar menyanyi, tetapi mereka bisa memberikan makna dari lagu itu sendiri. Apalagi tradisi kita ini kan banyak. Kalau di soal dari kalimatnya saja dengan dibaca, kadang-kadang sudah beda nih, maknanya sudah berbeda juga. Atau mungkin katanya sama tapi maknanya beda. Kan ada lagu-lagu yang begitu. Ada yang bisa mereka pahami itu, oh ini mungkin maksudnya begini, tapi sebenarnya itu maksudnya lain. Dan setiap bahasa juga bisa membingungkan juga. Tapi kalau mereka maknai itu benar-benar, ya untuk cinta tanah air dalam di bagian tradisi ini, itu dari makna lagu saja, itu bisa menggambarkan kita itu seperti apa. Ya itu ya Ibu Guru. Mungkin ada tambahan lagi? Ada masukan yang lain? Berarti sekarang kita berembuk nih. Tentukan satu kekuatan. Yang mana yang mau kita ambil? Boleh juga. Dan juga bisa dua-duanya diambil juga bagus malah. Oke, baiklah. Kartini mikrofonnya belum hidup. Ibu Tin mikrofonnya belum hidup. Maaf, Pak. Ya, silakan Ibu Pertanyaannya Tini. sudah jelas pertanyaannya, sepakati satu kekuatan. Berarti saya sepakat dengan Ibu Desi, kita menentukan satu sikap, satu kekuatan yang menjadi dasar untuk kita yang bisa menebalkan perilaku murid di kelas sesuai pemikiran KHD. Jadi dari tiga ini kita tentukan mana yang mau kita ambil. Oke, benar juga. Kita sepakati satu kekuatan ya. Satu saja. Karena yang dibutuhkan satu. Oke, ya ini ruang diskusi ada pas untuk satu kekuatan. Tinggal mungkin Atau Ibu mungkin Tin bisa teman-teman baca ada- kembali ya Ibu Tin bisa baca kembali dari tiga itu apa-apa saja supaya kita bisa
diskusi. Yang pertama dari Ibu Desi gotong royong. Itu nilai gotong royong dalam kelas. Ibu Desi merasa saat ini nilai gotong royong sudah semakin berkurang karena untuk contoh kecil dalam kelas itu hanya siswa putri saja yang membersihkan lingkungan kelas, sedangkan putra tidak. Lalu yang kedua, sikap kemandirian. Itu ada butuh ruang, itu dikaitkan dengan pernyataan Pak Rusmin tadi, yaitu memberikan ruang sesuai dengan potensi anak, sehingga anak merasa memiliki atau mencintai budaya daerah dengan menyanyikan lagu-lagu daerah. Lalu yang ketiga itu ada cinta tanah air, itu cinta terhadap tradisi, itu sama dengan Pak Rusmin tadi dikaitkan dengan menyanyi. Melalui menyanyi, siswa menjadi cinta tanah air, cinta tradisi, dan cinta daerah. Ada 3 sikap. Suruh menyanyi, bisa kamu suruh saya menyanyi nanti saya lihat. Itu pasti itu. Oke, Karena dari kalau kami yang nyanyi hancur kan? kemandirian dan cinta tanah air yang lebih kepada Dan tradisi. gotong royong. Serta gotong royong. Yes. Ada 3. Ya, pertama tadi gotong royong, yang kedua Ya. itu lebih kepada kemandirian, dan yang ketiga itu Yang cinta ketiga, tanah air, cinta tanah yang air. lebih kepada tradisi. Nah, Sama dengan Pak menurut, Rusmin tadi. menurut Bapak Ibu Guru, kita mau ambil yang mana nih? Kalau dari saya itu, di tradisi yang ketiga itu di dalam itu ada sikap gotong royongnya juga. Di mana-mana tradisinya kita, kalau misalnya ada acara pasti itu rame-rame di situ. Itu nilai sikap gotong royongnya ada. Tradisi juga di bagian yang ketiga itu ada nilai kemandiriannya juga. Karena yang bekerja tidak hanya ada orang dewasa, itu ada anak-anak juga. Di situ mereka bisa mempelajari banyak hal. Ternyata orang dewasa itu mereka ada buat acaranya ini. Itu anak-anak pasti mereka memperhatikan itu. Biasanya kalau misalnya mau acara-acara besar, kalau di Bajawa itu kan biasanya kalau potong ayam atau babi itu biasanya ada yang namanya apa? Lihat hati ayamnya atau babinya. Biasanya kan begitu. Di situ kan bagian pembelajaran kemandirian anak-anak juga di situ. Kalau menurut saya kita ambil yang ketiganya itu. Ketiganya tuh bagus tuh. Ya. Nah, Baik, kalau dari Ibu Tres, Ibu Tres. Ya. Kalau dari saya juga setuju dengan Pak Dedi, karena kalau di dalam tradisi itu pasti nilai-nilai gotong royong, kemandirian juga sudah ada, nilai kreatif juga pasti sudah ada. Ya, jadi untuk saya memilih di yang ketiga itu cinta tanah air, yaitu cinta terhadap tradisi masing-masing daerah. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Tres. Bagaimana Pak Rusmin? Aduh, kita Ibu Sri hilang kontak Ibu Sri. Ibu Sri sepertinya jaringan. Oke, sepakat. Pak Rusmin sepakat. Bapak moderator. Siap Ibu. Bapak moderator, saya bisa izin sedikit angkat teleponnya Ya, Bapak Kepseka? Ibu. Mungkin perlunya penting. Ibu Sri hilang kontak, Ibu Sri. Oke, kita sepakat Ibu Tini. Ya, kita sepakat untuk yang ketiga. Bagaimana Ibu Kartini? Ya, saya juga sepakat dengan teman-teman untuk nilai yang ketiga, karena sudah pasti ada gotong royong, terus ada juga sikap kreatif. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Rusmin, kita tadi sampai waktu jam berapa ya?
11.45. 11.45. 11.45, iya. Mungkin Cek sekitar 1, 17 menit lagi. Cek. Baik, jadi kita sepakat untuk Teman-teman, kalau masih ada waktu, ada baiknya mungkin sekalian disiapkan PowerPoint-nya untuk persiapan presentasi pada pertemuan berikut. Kalau masih ada waktu bisa dimanfaatkan untuk siapkan presentasinya. baik, terima kasih Ibu. Karena kesepakatan kita sudah selesai, jadi mungkin Ibu Tini bisa kondisikan itu ke dalam bentuk PowerPoint agar sebentar bisa dipresentasikan. Baik, Pak. Ada yang tugas untuk presentasi? Pak, saya minta izin sedikit ya, Pak. Sebelum kita buat dalam bentuk PowerPoint, Ya, Bu. alangkah baiknya saya membacakan kembali jawaban kita supaya kita satu pemahaman dan nanti sebentar bisa saling menguatkan ketika presentasi. Oh ya, benar, siap Ibu itu. Oke. Untuk nomor 1, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Ini yang pertama dari pernyataan dari Ibu Sri, itu sikap Ingarsa Sungtulada dalam penerapan sikap 5S, itu bisa dimulai dari guru, sehingga guru bisa memberikan contoh kepada peserta didik. Lalu yang kedua, dari Pak Rusmin, ini tentang kearifan budaya lokal lewat menyanyikan lagu-lagu daerah. Karena dalam lagu daerah, syarat akan pesan atau makna. Lalu yang ketiga dari saya, ada sikap kerjasama atau gotong royong. Itu ada contoh dari Pak Filderikus ketika mengalunkan Labago, itu ada kerjasama antara beberapa siswa. Itu untuk yang soal nomor 1. Untuk kesimpulannya, kekuatan konteks sosial yang dibahas pada kelompok kita itu ada 3, yaitu Ingarsa Sungtulada, kearifan budaya lokal, mencintai kearifan budaya lokal, dan gotong royong. Mungkin ada yang bisa menambahkan untuk kesimpulan nomor 1 dari teman-teman? Baik, Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan lagi? Yang bisa merangkum dari 3 jawaban tadi, dari satu kesimpulan, bisa sebentar saya masukkan. Bagaimana Bapak Ibu? Maaf teman-teman, takut waktunya Bagaimana, nanti agak lama. Ya. Dikejar Lanjut dengan nomor 2. Ya, lanjut Bisa saya nomor langsung. 2. Nomor 2, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekolah. Di sini pernyataan yang pertama dari Pak Rusmin, ada semangat gotong royong, yaitu dalam lingkungan sekolah itu ada kebiasaan membersihkan lingkungan sekolah, sehingga ketika lingkungan bersih, pasti siswa akan belajar dengan nyaman. Dan kegiatan ini akan terbawa terus sampai dewasa ketika mereka berada dalam lingkungan masyarakat. Itu untuk sikap gotong royong itu. Yang kedua dari Ibu Desi, tentang mencintai budaya sendiri, yaitu dengan melestarikan budaya atau tradisi di daerah masing-masing. Misalnya, membiasakan anak untuk berhubungan dengan pendidikan atau kreatif seperti menyanyikan lagu-lagu daerah tadi. Yang ketiga,
pendapat dari Ibu Sri, yaitu menghargai perbedaan. Di sini ada kultur, budaya, dan agama. Lalu yang berikut ada tambahan dari Pak Rusmin, yaitu sikap kreatif, yaitu pemanfaatan sampah untuk memberikan nilai ekonomis bagi peserta didik. Selain itu juga dengan mengembangkan budaya, mencintai daerah, itu kembali lagi tadi menyanyikan lagu daerah Tuzamula contohnya, mendidik anak untuk mencintai budaya sendiri serta meningkatkan perekonomian dengan cara bekerja keras di bidang pertanian. Itu untuk soal nomor 2. Kesimpulannya, pemikiran KHD yang dikontekstualkan dengan nilai luhur kearifan budaya daerah kita itu ada gotong royong, mencintai budaya sendiri, menghargai perbedaan kultur, kreatif, dan mengembangkan budaya serta mencintai budaya daerah. Itu untuk kesimpulannya. Bapak Ibu mungkin ada tambahan untuk nomor 2? Ya, mungkin ada tambahan. Pas ya? Saya Kita pas. lanjut ke nomor 3, Bu. Lanjut yang ketiga, satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas. Itu kita tadi sudah sepakat, yaitu sikap mencintai tanah air atau mencintai tradisi. Nah, mengapa kelompok kita memilih ini? Karena menurut kita bahwa dalam cinta tanah air ini sudah pasti ada sikap gotong royong, ada kemandirian, ada sikap kreatif. Itu untuk kesimpulannya. Mungkin ada tambahan? Bagaimana Bapak Ibu? Tambahannya ada? Ibu di mana? Kalau tidak ada, supaya kita bisa buat dalam bentuk PowerPoint-nya. Kalau mungkin dalam perjalanan pembuatan PowerPoint ada pemikiran baru, bisa disampaikan lagi. Sepakat ya? Atau bagaimana Bapak Ibu? Kita waktu 7 menit lagi nih. Berapa menit? Sampai 11.45. Sedikit lagi. Ya Pak, supaya waktu yang ada dikasih kesempatan untuk Ibu Kartini Masih 10 menit ya, 10 menit lagi. dalam PowerPoint. Baik, Ibu Kartini bisa kondisikan. Ya, saya mencoba maksimal mungkin. Semangat Bu Guru. Ibu pasti bisa, semangat. Yang untuk mempresentasikan tadi tugasnya Ibu Tres kok Iya, untuk betul presentasi. Atau Pak Rusmin? Untuk presentasi saya rasa Pak moderator sekalian. Tadi mau presentasi sebenarnya Ibu Sri, tapi Ibu Sri kita hilang kontak nih Ibu Sri. Pak moderator ambil alih. Nah, kali ini kita alihkan ke Pak Rusmin dulu. Kami menanti pertanyaan Pak Guru. Halo Ibu Sri. Halo, saya baru masuk. Saya bisa apalagi Kak sambung tadi yang saya mau usul. Nomor 3 tadi. Atau sudah tutup? Kita sudah tutup karena dikejar dengan waktu. Sekarang yang yang notulen sedang merangkumnya Menulis. dalam bentuk siap. PowerPoint supaya sebentar bisa dipresentasikan. Iya, tadi sapu HP error tadi nih. Kami menanti Ibu Guru kehilangan kontak kayaknya. Iya, ininya error, HP-nya tadi error nih. Sudah perbaiki, sudah aman.
Baik, mungkin Ibu Sri sebentar masih bisa bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini. Bisa, bisa. Nanti kirim ke saya kah supaya saya bisa tahu itu apa? Kirim ke HP Japri atau bagaimana? Sebentar itu dalam bentuk PowerPoint bisa dipaparkan di layar. Aduh, Ibu Desi bisa bantu saya kah? Saya takut jaringan hilang ini nih. Ibu Des. Takut pas Ya, waktu Ibu. mau ini dia hilang lagi. Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Maksudnya Ibu sebentar tolong bisa paparkan kah? Saya takut pas saya mau paparkan terus hilang karena harus presentasi di pakai PowerPoint tuh. Oh, ini ada pesan dari admin, hari ini belum presentasi. Oh, baik sudah. Hari Oh, ini ini belum baru. presentasi, nanti disiapkan saja untuk rukol berikut. Oke, baik. kalau begitu begini, mungkin Ibu Tini bisa buat, memang tetap buat, terus nanti dibagikan ke teman-teman, bisa Iya, melengkapi, bisa saling share, Oke, kita Pak. bisa melengkapi. Oke. Ya. Siap-siap. Begitu saja. Oke, Pak. Melengkapi. Sebentar kan sedikit lagi saya sampai berjawa supaya saya merapat ke Ibu Tini supaya kita lihat lagi tuh. Oke, baik. Benar, usulnya Pak Petrus ini benar sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan sebentar, ada masukan yang baru, Ya. kita bisa sama-sama kita lihat lagi, di-share saja. Atau bisa misalnya tadi kan Ibu Tin sudah baca, ada yang menurut Pak Rusmin, ada menurut Ibu Tres, sehingga di situ kita bisa menambahkan langsung dimasukkan ke dalam presentasi itu. Mungkin bisa, sehingga pemaparannya itu langsung dari yang ditugaskan untuk presentasi, sehingga dia langsung baca seutuhnya dari PTT tadi, sehingga lebih mudah ya, daripada nanti ngomong waktu. Oke, itu saja. Share Ibu Tin, jangan lupa share. Kerja Oke, Pak. PTT nanti share itu. Senyumlah. Pak Petrus ini suruh kita senyum, tapi Pak Petrus hilang. Kereta api. Menyala, Pak Rusmin. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Diskusi kita sudah selesai. Kita mungkin lagi 5 menit lagi kita kembali ke ruang meeting bersama teman-teman yang lain. Ibu hasil. Jadi terima kasih, tugas saya selesai. Foto dulu Kak. Jadi Pak Rusmin sudah foto, Pak Rusmin. Pak Rusmin, tolong aktifkan Kalau mau foto kasih aba-aba foto, biar soalnya saya di yang sini cantik. juga masih cari ini. Ibu Des, foto kita kok. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu Guru, masih diharapkan keaktifan kita semua. Sehingga dalam kelas kita berlima ini, hal-hal yang dibahas dan lain sebagainya itu bisa kita sama-sama tahu. Dan untuk menyesuaikan di pembelajaran berikutnya, kerjasama kita harus tetap apik. Itu ya Bapak Ibu Guru ya. ya, oke. Dan yang enak, yang 4-nya di soal, saya di Golewa. Kalau di soal, Ya, kayaknya Bapak harus kami. Bapak untuk sementara selama 6 bulan kalau bisa course-nya di soal saja. Ya. 6 bulan tapi saya mengajar di Golewa. Bagaimana Ibu? Pulang Tidak pergi apa-apa, dong. boleh masuk dekat nih. Bagaimana Ibu Kartini? Jangan potong nih kok. Mungkin Ibu Desi ada tempat mungkin? Oh, tempatnya luas. Satin mau tambah. Aduh. Ibu masih Zoom. Ibu Maria
Epifania, mungkin kami bisa kembali ke ruang meeting atau belum, Ibu? Ibu pengajar praktik. Ya. Halo Pak. Apakah kami bisa langsung kembali ke ruang meeting sebelahnya atau masih tetap di sini dulu? Menunggu informasi dari Ibu fasilitator. Tapi kalau memang sudah selesai, bisa langsung ke room utama lagi. Bagaimana Ibu fasilitator? Ini masih Bisa Bu, kalau ini masih 1 menit, habis ini nanti ini saya close ya. Saya stopkan rekamannya dan kita semua bergabung di ruang utama ya. Sudah selesai. baik. Terima kasih, Ibu. Ya. Pak Freddy. Siap, Pak Firmin. Pak Freddy, ada waktu tadi, coba Pak Freddy buka itu link YouTube yang saya kirim tadi. Oh, benar. Nah, di tab baru coba Pak Guru lihat dia punya lirik, dengar, mungkin bisa dapat revisi. Judulnya kan itu semula gitu ya. Oke, teman-teman bisa kembali ke layar supaya saya bisa foto bersama, bisa ambil foto maksudnya. Bapak Petrus, Ibu Kartini, Ibu pengajar praktik boleh bergabung biar bisa diambil fotonya. Bapak Petrus belum nih? Oke. Yang kenal nama panggilan saja kok. Senyum ya. Sama 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Kirim ya Ibu. Ya Kak, siap. Iya. Ibu Desi. Ya Kak. Kenal saya pakai nama panggilan saja kok. Sama macam rasul lagi nih. Tapi kayaknya nama Petrus kok lebih keren ya. Petrus lebih keren. Nanti saya mau panggil Pak Petu. Aduh, Penjaga pintu surga nih. hati-hati dengan saya ya. Berarti kita kelompok 2 nih, 5 orang nih. Juru kuncinya Pak Petrus, sehingga kita pasti masuk surga. Betul sekali. Pasti lulus semua. Iya, puji Tuhan. Amin. Layar lagi direkam nih. Ini kalau panggil Pak Petrus sudah marah begini, ingat pas mau masuk pintu surga, Pak Petrus tanda.